Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 1 ayat 12-15. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari, Yesus dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Beruntunglah kita bila Tuhan marah kepada kita. Mungkin kita mengalami kesulitan-kesulitan menghadapi Tuhan yang marah itu, tetapi jangan khawatir. Kalau Tuhan marah itu dikatakan oleh pemazmur, dia tidak berlama-lama. Kita mungkin mendapatkan hajaran, tetapi Tuhan itu seperti pemazmur tadi juga mengatakan, kasih setia Tuhan dan kebenaran Tuhan selalu mengatasi segala langit. Malah berbahaya dan sangat merugikan bila manusia itu marah. Manusia itu marah, membenci, menendam. Sehingga saya khawatir juga keadaan sekarang ini. Dunia sekarang ini dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, ketakutan, peperangan di Eropa, di Afrika, di Timur Tengah. Kita semua sudah tahu kehancuran. Di Asia Timur juga memanas. Di Pasifik juga. Di Asia Tengah juga. Malah kita ini di Indonesia yang kelihatannya aman-aman, tetapi sebenarnya tidak baik-baik. Mungkin orang mengatakan, ya, saya aman karena saya punya kecukupan untuk waktu yang lama. Saya tidak khawatir. Tetapi kadang-kadang ketidakkhawatiran itu juga membuat kita tidak peduli. Tidak peduli apa yang terjadi pada orang lain, tetapi kita tahu bahwa ego kita itu aman. Karena itu disebut egoisme, karena kepentinganku sudah terjamin. Buat apa mikir-mikir orang lain? Itu justru, apalagi kalau orang itu marah kepada sesamanya,
Ia mau tunjukkan kekuasaan, kekuatan, kebenciannya. Perang dunia pertama dan kedua itu terjadi seperti itu. Karena terjadi bentrokan, karena merasa dikuasai, dijajah. Lalu juga perang dunia kedua itu karena balas dendam seorang yang ketika mudanya memperoleh penghinaan, ia ingin membalas. Dan balasannya itu mengakibatkan berjuta-juta korban. Perang dunia kedua itu penjara-penjara di mana manusia dijadikan percobaan kelinci itu terjadi. Sehingga kalau kemarahan manusia itu sungguh lebih menakutkan, lebih membuat kita itu mengalami kerugian. Kalau kemarahan Allah itu menimbulkan keberuntungan. Hari ini dinyatakan oleh Petrus yang mengatakan, beruntunglah kita karena Yesus Kristus itu telah menebus dosa-dosa kita. Kristus itu datang ke dunia untuk mati bagi kita. Ia yang benar mati untuk orang-orang yang tidak benar seperti kita. Dan karena itu Petrus selalu menunjuk pada masa Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Allah murka karena orang-orang sudah berbuat di luar apa yang dikehendakinya. Ia maksudkan penciptaan manusia itu supaya manusia memperoleh kesejahteraan, ditempatkan di Taman Firdaus. Tetapi kemudian manusia pertama itu berdosa, dan sekalipun mereka dihajar keluar dari Taman Firdaus itu supaya mereka bekerja untuk mendapatkan nafkahnya, rezekinya, padahal di Taman Firdaus itu semuanya sejahtera. Adam dan Hawa itu memperoleh apa saja yang dapat memuaskan dirinya. Tetapi ketika Allah itu katakan marah, ia tidak mengutuk manusianya yang berdosa. Ia mengutuk alam ini. Karena manusia harus bekerja sekarang bersama dengan alam semesta. Alam semesta diciptakannya semua baik. Semua makhluk di dunia ini diciptakan dengan keindahan dan kebaikannya. Ketika Allah marah, maka ia mempersiapkan Nuh. Nuh itu disuruh untuk membuat bahtera. Dan semua apa yang ada di semua makhluk yang bernyawa dimasukkan ke bahteranya. Semuanya diselamatkan Allah. Dimusnahkan. Tetapi kemudian Allah berkata kepada Nuh dan 8 orang yang diselamatkan dalam bahtera itu, Allah berkata, aku akan mengadakan perjanjian. Bila kamu melihat pelangi, kita tahu pelangi ya, kalau langit terang, kemudian hujan,
kemudian langit terang, ada pelangi yang kelihatan. Itu tandanya bahwa aku berjanji kepadamu, aku tidak akan lagi mendatangkan air bah. Bila manusia itu melakukan yang dikehendakinya. Sekarang ini mungkin jarang-jarang kita bisa melihat pelangi. Kalau melihat pelangi itu ingatlah janji Allah untuk tidak memusnahkan bumi ini. Tetapi sekarang itu awan-awan datang dengan cepat, polusi udara lagi, sehingga saya tidak tahu. Mungkin kalau naik ke gunung itu baru bisa melihat pelangi setelah hujan reda dan kelihatannya semuanya indah. Tetapi kalau manusia juga merusak alam semesta ini, polusi terjadi di mana-mana, kebakaran hutan karena ulah manusia, apa tidak mungkin terjadi lagi suatu bencana alam? Itu karena ulah manusia yang marah dan temaha, membongkar-bongkar hutan untuk kepentingan kekayaan negeri. Bukan negeri, tapi malah kelompok-kelompok orang. Segelintir manusia yang begitu haus akan kekayaan, kekuasaan, menguasai hampir besar dari masyarakat dunia ini. Terjadi seperti itu. Kita pun juga pemisahan atau tingkat perbedaan kesejahteraan itu sangat tinggi, termasuk di Indonesia ini. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga yang berpunya malah bisa menunjukkan kekuasaannya. Itu yang membuat dikhawatirkan ketika manusia itu marah. Ketika manusia itu marah, terjadi suatu keruntuhan. Tidak ada lagi persatuan. Karena itu, bagaimana cara kita untuk mendapatkan kembali keadaan yang benar, yang baik, seperti yang dikehendaki Allah. Gerakkanlah hati dan budimu untuk menerima roh Tuhan. Petrus itu berkata, Tuhan yang mengalami segala penghinaan sampai wafat di kayu salib untuk kita, supaya kita dipulihkan kembali. Seperti Nabi Nuh, Allah itu sampai berjanji tidak lagi akan membuat dunia ini terbenam oleh air itu. Dan Petrus pun berkata kepada kita, supaya kita ini juga ikut serta memulihkan kehidupan di dunia ini. Karena Kristus telah membuat kita aman. Air di Nabi Nuh itu merupakan pernyataan juga akan air yang kita terima ketika kita dibaptis. Pembaptisan itu membuat kita itu menjadi kuat menghadapi tantangan hidup ini. Tuhan itu membiarkan semuanya itu terjadi. Sampai Petrus mengatakan, Tuhan Yesus itu datang ke dalam
lorong yang paling gelap di dunia ini. Iman kepercayaan kita, rumus panjang itu mengatakan Tuhan itu turun ke tempat penantian. Ia datang menemui kegelapan untuk memberikan kehidupan kembali. Orang-orang yang waktu Nabi Nuh itu mendapatkan penantian di tempat kegelapan, sekarang dibebaskan oleh Kristus Yesus yang memberikan kembali pemulihan kepada mereka itu untuk mendapatkan tempat sejahtera bersama dengan Dia. Itulah Allah yang dengan sabar menanti saatnya. Karena itu dikatakan genaplah sudah waktunya. Kristus itu datang untuk menyatakan kehadirannya ke dunia ini. Dan karena itu Kristus berkata kepada kita, bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang. Sudah datang melalui Dia. Kerajaan Allah yang kita rindukan itu. Supaya tidak terjadi lagi permusuhan, kebencian, dan peperangan. Sekarang tergantung dari kita-kita ini yang ada di dunia ini. Sekalipun kelompok kecil, diharapkan kita ini menjadi cahaya yang terang bagi dunia ini. Untuk ikut serta membebaskan dunia ini dari kegelapan itu, dari ketidaknyamanan. Orang yang nyaman, yang bertahan dalam imannya, itulah yang merasakan damai sejahtera dari Kristus. Mari kita bersama berjuang di dunia ini menghadapi saat-saat yang seringkali membuat kita itu jatuh tersungkur. Tetapi tetaplah ada harapan. Karena Allah itu selalu menanti dan selalu siap untuk menolong, mengangkat, membangkitkan siapa saja. Kristus bangkit oleh Roh. Roh yang membuat kita itu semakin tahu bagaimana Roh itu menghidupkan, memimpin, menguatkan hati, menambahkan iman kita. Roh itu yang kita perlukan. Karena itu bukalah hati dan budi kita. Hati dan budi kita itu supaya Roh itu menguasai hati dan budi kita. Yesus pun dikatakan dalam Injil tadi, Roh memimpin Dia ke padang gurun untuk tinggal di antara binatang-binatang buas dan liar. Dia digoda oleh iblis di situ. Tidak dikatakan Yesus tentang kuasa, tetapi karena dirinya sendiri mau dipimpin oleh Roh itu, Yesus ke padang gurun 40 hari, 40 malam menghadapi itu. Maksudnya Dia ingin menjadikan seperti yang dikatakan oleh pemazmur itu. Ia datang ke tempat yang gelap itu supaya terjadi suatu yang mengherankan kita. Seperti pemazmur mengatakan, harimau bermain-main dengan bocah. Singa itu berteman dengan lembu dan makan bersama. Anak kecil, bayi itu bermain-main dengan ular tedung
dan mereka bermain-main dengan damai. Itu maksud Yesus datang ke padang gurun itu. Dan itu bisa terjadi seperti yang sudah terjadi pada orang-orang yang pada Israel yang di padang gurun itu juga mendapatkan belas kasih Allah. Karena itu jangan keraskan hati kita untuk tidak melakukan apa yang dikehendaki Kristus yang datang ke dunia ini. Ajarannya, kerajaan Allah sudah datang berkat Kristus itu. Sekalipun kegelapan menimpa kita, jangan khawatir, karena Kristus tetap bersama dengan kita. Dialah yang menjadi terang sabda, terang kehidupan, terang kebenaran, dan karena itu bukalah budi kita. Karena budi itu dengan sampai ke hati kita untuk ikut disucikan, dibersihkan. Seperti banjir di zaman Nabi Nuh itu, air itu juga air yang membuat kita menjadi sembuh ketika kita dibaptis. Air baptisan itu ikut menguatkan hati dan budi kita karena percaya bahwa Kristus itu membuat kita ikut bangkit sekalipun keadaan yang paling gelap. Itulah karena itu kita hendaknya mempunyai hati yang terbuka. Budi akal itu ingin membawa kita kepada kecerdasan. Karena kalau budi itu hanya pintar, itu semakin malah berbahaya bila orangnya itu punya hati yang jahat. Malah makin meruntuhkan. Tetapi budi dan hati yang baik, yang benar, seperti yang dikehendaki Allah, itu yang kita butuhkan. Karena itu kita butuh firman Allah sebagai penghidup kita. Karena Yesus juga berkata, "Akulah roti hidup, akulah terang." Karena itu kita bersyukur. Akibat perbuatan Kristus itu kita memperoleh keselamatan. Amin.